Ketika sudah dihisab, maka Allah melihat orang tadi. Bagaimana malaikat Ridwan, ini si fulan ini di surga. Iya, ya Allah, ini emang namanya ada. Tapi kurang sedikit lagi ya Allah untuk benar-benar langsung ke surga nih. Kalau ibarat langsung masuk mah gitu, entar ditahan dulu nih. Di cross check dulu nih sama malaikat. Kalau ibarat bobotnya sekilo, cuman hanya 9 on doang ini. Kurang 1 on lagi, Pak. Maka kata Allah, coba cek semasa hidup dia di alam dunia, adakah dia pernah sakit dan sabar dalam sakitnya? Maka ada ya Allah, dia pernah diuji olehmu, dia sakit dan dia sabar. Tutup, sempurnakan menjadi 1 kilo ibaratnya bahasa ini. Sempurnakan pahalanya dengan dia sabarnya ketika diuji sakitnya, dan dia tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sakitnya. Jadi ada keistimewaan Pak orang sakit. Kalau sabar, kadang kan begitu orang ngeluh dari awal. Sakit ya Allah, kenapa saya sakit ya Allah? Orang-orang soleh itu Pak, mohon maaf, kalau nggak dikasih sakit ngeluh malah. Orang-orang soleh itu kalau nggak diuji sama Allah sakit, ini seakan-akan ada apa dengan saya kok Allah nggak nguji saya. Itu orang-orang soleh Pak, dalam Hikayatus Sholihin itu orang-orang soleh sampai keluarganya nggak ada yang tahu kalau dia punya sakit, panasnya luar biasa. Sampai dalam suatu hikayat saking panasnya, berapa derajat itu panasnya itu. Masya Allah jamaah rahimahullah, kalau seandainya ditamsilkan, diibaratkan sebuah telur ditempelin ke tubuhnya, itu telur matang Pak, saking panasnya tuh. Ini orang soleh tadi. Tapi nggak ada keluarganya yang tahu, cukup dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena paham orang yang sakit adalah penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan Pak. Baik, jadi yang pertama, orang yang akan memperoleh kebahagiaan tadi lisanun dzakirun. Lalu yang kedua, qalbun syakirun, hati yang terus senantiasa berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus puji Allah, puji Allah. Sehingga jangan pernah kita sibuk membandingkan nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, yang nikmat itu belum sampai kepada kita. Enak ya si fulan rumahnya bagus, enak ya si fulan punya jabatan, enak ya si fulan gajinya gede, enak ya si fulan anak-anaknya semua sukses. Jangan pandang sahabat yang dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandanglah nikmat yang sudah dia peroleh, yang kita sudah peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama alhamdulillah tadi, coba lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apa kamu tidak lihat itu ada karunia yang begitu besar yang bisa mengalahkan materi yang dia punya. Apalah artinya rumah gede Pak kalau kita punya penyakit? Apalah punya mobil mohon maaf miliaran kalau kita punya penyakit? Apalah artinya kita duitnya banyak kalau rumah tangga kita berantakan? Terus mau apa lagi kita protes ke Allah? Kita udah dikasih nikmat sama Allah, alhamdulillah kita sempurna badannya Pak. Ini telinga kita mohon maaf, ini miliaran Pak. Apa Bapak mau telinga kita ditukar dengan 1/2 miliar? Demi Allah saya nggak terima 1/2 miliar. Telinga lebih berharga daripada 1/2 miliar. Iya kan? Hidung kita mahal hadirin, mata kita mahal. Masya Allah, ini semua anggota tubuh kita mahal. Mereka yang di sana yang punya duit mohon maaf ujiannya beda lagi, ceritanya beda lagi Pak. Ternyata orang yang punya duitnya banyak, mohon maaf setiap hari dia check up ke rumah sakit Pak. Sekian juta, sekian juta, sekian juta. Iya dia lolos ayahnya, kadang pasangan hidupnya diuji juga sama Allah. Suami istri lulus, anaknya Pak. Kita alhamdulillah ya Allah, walaupun gak punya apa-apa, saya tetap ridho ya Allah, tetap yang penting saya terus istiqomah mengingatmu tadi. Wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang soleh. Ini memang benar-benar rezeki itu kalau kita syukuri jamaah rahimakumullah, enggak kemana, bahkan ditambah. Ada keterangan barang siapa yang dia menerima rezeki dari Allah diawali dengan kalimat tahmid alhamdulillah, maka Allah akan mempersiapkan rezeki yang kedua. Dia akan diberikan kemampuan mengucapkan dengan kalimat yang sama seperti pertama. Jadi kalau kita sudah alhamdulillah, pasti Allah siapkan yang kedua. Dia akan memanggil lagi alhamdulillah ya Allah. Yang kedua sudah kalimat alhamdulillah, yang ketiga disiapkan lagi hadirnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sibukkan dengan kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang, dia orang soleh Pak. Memang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Memang kasabnya nyari rezeki melalui mancing. Dan mancing bukan nggak boleh Pak. Mancingnya di segara, di lautan, ya di sungai. Yang kurang bagus mancing di pemancingan. Yang nggak bagus tuh, makanya saya nggak pakai suara ini nih. Begitu Pak. Iya, ngabisin waktu berangkat sebelum asar. Asar di sono, maghrib di sono, isya di sono Pak. Pulang-pulang subuh kagak juga. 5 waktu ninggalin sholat. Haram hukumnya. Karena ninggalin ibadah. Belum lagi ninggalin anak bini di rumah hadirin. Kalau memang berangkatnya habis sholat isya cuman hanya refreshing, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, orang duit-duit dia. Yang nggak boleh itu mancing tapi nggak sholat, itu yang nggak boleh. Begitu Pak. Mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Ustaz, kalau kedengeran saya diprotes. Oh mohon maaf ya Pak. Bukan nggak boleh, boleh silakan mancing boleh. Tapi tadi waktunya sholat ya sholat. Ini berangkat aja rahimakumullah ke laut. Tapi tetap tadi tuh bawa bekal dari istrinya. Ya udah Bang, namanya usaha apa aja lah yang penting halal. Apalagi ibaratnya ke laut gitu kan, ada yang penting bawa kail deh, bawa mancingan sono. Berangkat jam rahimakumullah. Allahu akbar. Sesampainya mancing jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih diuji juga sama Allah. Pak, sebelahnya mah gampang aja dapat ikan, Pak. Dapat nih. Ini diuji sama Allah. Sabar enggak? Kalau yang ngasih rezeki itu Allah. Itulah di situ loh. Allah tuh ngasih kesabaran tuh dari pertama itu. As-sabru inda sodmatil ula. Di saat pertama itu sabar. Alhamdulillah waktu zuhur tetangganya apa? Tetangga-tetangganya mendapat udah 2-3. Dia masih sepi Pak, tempatnya masih. Tapi tetap alhamdulillah enggak apa-apa. Sholat dulu Pak, dia mau enggak sholat? Enggak sholat ya. Ya. Sampai terus orang pada dapat nambah 5, 7. Dia masih sabar. Masuk waktu asar. Allahu akbar, dijawab Allah. Nih Pak, kalau kita pengen berkah nih Pak. 1, jangan pernah kita kalau ada ajan gak dijawab ajan, jangan. Harus dijawab. Serepot apapun kalau dengar ada ajan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena kita alhamdulillah masih dengar suara ajan. Ada orang yang di alam kubur udah gak dengar lagi. Sebenarnya Pak, orang yang meninggal dunia udah gak butuh lagi diajarin itu Pak. Ini sebenarnya orang yang ajan yang di atas kuburan itu ngingetin orang yang hidup. Orang yang telinganya masih dengar. Jangan sampai seperti si fulan tuh yang udah meninggal tuh udah nggak dengar lagi. Begitu ya. Sebenarnya dibalik isyarat itunya tuh makna yang tersirat. Tapi tetap aja nganterin mayat, menganterin. Giliran sampai rumah Pak zuhur ya kagak sholat juga. Emang bener ditutup hatinya kan. Na'udzubillah min. Padahal kematian itu kan nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian nasihat buat kita. Pulang sekarang kamu melihat ada saudaramu dimandiin, dikafanin, disolatin, dikubur. Suatu saat kamu nasibnya sama seperti mereka masuk alam kubur. Lalu sudah siap belum? Nanti di sono kan gelap. Di sono sempit, nggak ada siapa-siapa.
Udah siap belum masuk ke sono? Nggak ambil pelajaran. Mestinya kan pulang dari pemakaman tuh Pak, duhur tuh udah repot di musola. Ya Allah, udah tobat itu. Sholat, udah zikir, baca Quran. Takutnya begitu kayak teman kita ke sono kemarin, kubur. Ya Allah, nggak pernah ngambil pelajaran. Yang aneh lagi Pak, pernah ngobrol, nggak pernah ngopi. Merokok kan? Astagfirullahaladzim. Makanya saya kalau suruh nalkin gitu di kuburan, saya kasih nasihat Ustaz. Saya kasih nasihat itu. Udah saya ambil waktu 10 menit aja. Ya mau sekalian, ini kita sekarang nyaksiin saudara kita ya. Masya Allah, masuk ke liang kubur Pak. Entar 7 langkah nih Bapak pada pulang Pak, didatengin 2 malaikat Pak. Mungkar nakir bakal datang nih sama dia, nanya Pak. Saya terus nasihatin, karena emang nasihat yang paling mengena itu kan ada wujudnya, ada bentuknya, realnya. Ini nanti kalau kita pulang ini 7 langkah nanti bakal dibangunin 2 malaikat. Munkar dan nakir bakal ditanya siapa Tuhanmu, nabimu, kitabmu, kiblatmu, saudaramu bakal ditanya. Kalau bisa jawab, masya Allah senyum dia. Dapat rodoh min riyadil jannah. Tapi kalau nggak bisa jawab, mohon maaf sengsara berhari, berminggu, berbulan, bertahun, tunggu sampai hari kiamat. Ambil pelajaran dari situ. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, sampai selesai pas ajan tadi. Ini satu ajan ya. Jangan sampai nggak dijawab ajan. Yang kedua, usahakan sholat di awal waktu biar berkah. Pokoknya serepot apapun luangkan waktu. Apalagi mohon maaf hajatan nih. Ujian juga tuh hajatan. Iya kan? Oh. Pas waktu asar ya kan, tamu lagi banyak nih. Ujian. Kalau saya ke Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz di sholat, masya Allah cakep tuh begitu tuh. Gitu. Entar dia sholatnya tanggung, jam 5 masih ada, jam 5 lagi banyak-banyaknya Pak. Ayo nyambung lagi sama maghrib. Entar dikodok. Tinggalin dulu orang udah, utamain Allah ketimbang makhluk. Begitu. Jangan ditunda-tunda sholat biar berkah. Nanti Bapak rasain deh. Kalau ada ajan dijawab, sholat di awal waktu berkah. Lalu yang kedua, jangan pelit. Kalau kita punya uang, berbagilah dengan saudara-saudara kita, terutama orang yang dekat. Sama bini jangan pelit. Saya sama bini nggak pelit Pak. Benar ya? Sama bini Pak Ustadz nggak pelit saya mah. Kalau punya mah, kalau punya. Kalau nggak punya mah mau gampangin apa? Agak punya. Ya, kalau sama bini, sama anak-anak, sama orang tua nih, mertua, guru, siapapun orang yang dekat kita, jangan pernah perhitungan. Gampangin Pak, gampangin urusan orang. Ntar kita urusannya digampangin. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ya rahimakumullah, biar kita nih hidup berkah Pak, jangan zalim sama orang. Kalau orang zalim sama kita udah biarin aja, biarin. Nyakitin kita, ngejatuhin kita, ngomongin kita, gibah kita, biarin Pak. Kalau kita diomongin sama orang, berarti dosa kita habis. Biarin aja. Apalagi yang diomongin ustadz, berlipat dosanya. Ini orang iri kan begitu. Orang dengki mau udah cari pasal. Gimana biar jatuhnya orang. Gak usah takut Pak, ada Allah kita mau udah. Mau Nabi aja digituin. Apalagi kelas kita, biarin aja. Kalau ada orang yang ngomongin kita, serahin ke Allah. Allah nggak tidur, berarti dosa kita ini pindah ke orang yang ngomongin kita. Begitu. Yang penting kita jangan pernah ngezolimin orang, nyakitin orang. Nanti nggak bakal jauh Pak, dibalas sama Allah kezoliman itu sebelum menghadap Allah. Jadi jangan pernah zolim ke orang lain, nyakitin orang, ngejatuhin orang kan zolim. Memfitnah orang, mengadu domba orang, itu zalim. Apalagi harta orang lain diambil bukan haknya sehingga merasa dirugikan, diambil harta bendanya dengan cara yang batil, itu kan zalim. Ini nggak berkah. Tapi kalau kita ini alhamdulillah menjaga jangan sampai ngezalimin orang, berkah hidup. Yang terakhir apa yang menjadikan asbab kita ini berkah? Jangan putus doa. Doa terus saja sama Allah.
Ustaz saya doa udah lama banget perasaan tapi belum dikasih. Ya sabar. Iya, sebab kalau dikasih takutnya Bapak lupa. Ntar tunggu yang terbaik. Ya Ustaz saya pengen banget punya motor PCX. Ya, motor dari zaman dulu ini melulu. Sabar, Allah udah siapin PCX yang lebih bagus lagi di 2027. 2026. Iya, sekarang 2025 lewat belum dapat, nanti tahun depan. Harus optimis. Harus optimis, yakin dikasih sama Allah. Pak, mohon maaf, saya ini kalau ngomong Pak sesuai dengan apa yang saya amalin. Jadi kalau nggak saya amalin kan hati berat Pak, bertentangan, bohong. Hati nggak bisa dibohongin Pak. Saya tuh alhamdulillah tahadus binikmat Pak Ustaz. Allahu Akbar. Setiap minta sama Allah, walaupun tadi prosesnya ada pasti, tapi selalu dikasih sama Allah. Kan begitu kan, Allah tuh tergantung sangkaan hambanya. Inna indadzoni abdi bi. Allah tergantung sangkaan hambanya. Kita nih dalam hati, ya Allah, tahun ini saya bakal lulusin anak S1. Duitnya dari mana? Itu nanti Allah caranya. Kewajiban kita mah usaha sesuai dengan masing-masing bidangnya, kelebihannya. Tapi Ustadz, saya di rumah Ustadz, ya udah usaha batiniannya. Banyakin zikir kepada Allah, banyakin istighfar. Bukankah istighfar itu mempermudah rezeki dari Allah? Bukankah sholawat itu juga mempermudah rezeki dari Allah? Itu usaha batin. Secara zahir kasab enggak, tapi batin niat connect ke Allah. Bagi Allah gampang ngedatangin rezeki buat kita. Begitu Pak. Buju-buju gitu kan. Tadi kayak orang mancing tuh. Belum selesai tukang mancing ya? Belum selesai ya? Yang mancing dulu deh. Tukang mancing tadi Pak mau maghrib. Coba 15 menit lagi Pak mau maghrib. Ini orang-orang pada bawa tuh bekal. Ada yang dapat 7, 5. Pulang belum dapat. Allah Maha Adil. Mau maghrib paling menit kemudian Allahu Akbar. Dapat Pak. Gede ngalahin yang dapat kecil-kecil kan. Tuh orang yang sabar begitu. Pulang alhamdulillah sujud syukur. Zuhurnya dapat, asarnya dapat, maghrib sampai rumah dapat. Karena apa? Sabar. Kok pulangnya sore Kak? Alhamdulillah. Emang kebetulan kakak dapat rezekinya sore. Istrinya sabar, Masya Allah. Dipotong jemur rahimakumullah ikannya, dimakan dia. Emang orang syukur nikmat ya. Kata suaminya jangan lupa bagi tetangga kali belum makan sore dia. Kali pengen ngicipin ikan laut. Tuh orang soleh begitu tuh. Ini yang dapat berkat tuh berbagi. Makanya saya begitu Pak Ustaz. Kalau dapat berkat Pak Ustaz, tetangga nggak pernah lepas tetangganya. Begitu. Ada jeruk nih saya kasih tetangga 5. Dan tetangga pernah ngedoain saya, Pak Ustaz biar banyak rezekinya Pak Ustaz, biar dapat lagi jeruknya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Ya, mari kita senantiasa cari berkah dalam hidup. Tidak ada yang akan bisa mendatangkan berkah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan doa kifaratul majlis subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.